Estimasi lah ya. Estimasi. Biasa kalau sekepal tangan itu 1,5 juta lah gitu. Bisa dibilang kalau kayak gini bentuknya bisa beli mobil dong. Kurang lebih. Dan aku sebenarnya pengen bertato juga sih. Pikir dulu 8 sampai 9 kali. Jangan makanya. Jadi rigid pastinya lah. Makanya kadang sih nggak habis pikir kayak mana Pak Jokowi bisa bawa motor chopper. Sakit pinggang itu nggak tahu lah bagaimana. Joknya dibuat empuk klasik, restorasi original, mentok tuh. Misalnya kita dapat motor nih bahan, misalnya bahannya Motor King gitu ya. Ya. Kita restorasi seperti baru, udah selesai kan mentok tuh. Oh. Nah kalau di chopper ini bisa sampai liar. Halo Sobat Mesra, kembali lagi di channelnya Maha Mesra. Dan kali ini kita akan kedatangan seorang modifikator yang bisa dibilang cukup eksis di Kota Medan. Mau tahu siapa? Tapi tunggu dulu, aku mau ngasih pengumuman buat Sobat Mesra semua. Kalau misalnya di akhir episode ini akan ada hadiah menarik dengan cara menjawab pertanyaan dari kita di akhir episode ini nanti. Mau tahu gimana caranya? Tunggu dulu, tonton sampai habis, oke? Nah, kali ini kita kedatangan seorang narasumber modifikator motor custom yang bisa bilang cukup berprestasi, ya, eksis di Kota Medan. Dan ini dia ada Bang Siar Victory. Halo. Kalem orangnya ya. Ini nampak ini perbedaannya antara Siar Victory dengan aku nih. Muka aku bengkok baik-baik, mukanya seram. Enggak lah, baik-baik. Bertato, badan gede, jomplang sekali gitu. Bang, ini tatonya banyak kali bang. Iya. Sisa-sisa permainan zaman dulu. Sisa-sisa permainan zaman dulu. Udah berapa lama main tato? Boleh bertato? Tato beres kuliah, tepatnya setelah menikah. Oh, setelah menikah. Setelah menikah, punya penghasilan sendiri baru berani buat tato. Tato pertamanya di mana? Tato pertama langsung beres, satu tangan. Langsung full hand gitu ya? Langsung beres. Wow, berani? Berani lah. Itu cukup nekat sih. Biasanya kalau orang bertato itu kan biasanya kecil-kecil dulu, ini langsung banyak gitu. Langsung. Kemarin gini, ada temen main waktu ngeband dulu, dia jadi artis tato di Bali. Terus kita kontak-kontakan, dia pengen main ke Medan. Nah, selama di Medan itu kita kasih kesempatan lah supaya ayo tatoin dong gitu. Baru dia 5 hari di Medan nih, selama 5 hari itu ya dari pagi sampai sore. Luar biasa sih. Tato ini udah satu tubuh lah ini ya? Ya lumayan lah ada. Sampai ke kaki? Ada lah dikit-dikit. Boleh tahu dong totalnya berapa sih semuanya udah dihabisin untuk ini? Lumayan lah harganya. Tahu harganya kan tapi kan? Iya. Oke, kisarannya berapa nih? Ya, pokoknya estimasi lah ya. Estimasi. Biasa kalau sekepal tangan itu 1,5 juta lah gitu. Bisa dibilang kalau kayak gini bentuknya bisa beli mobil dong. Kurang lebih. tapi karena kawan-kawan kadang ya udah gitulah. Yang penting jadi namanya artisan tato itu tetap harus megang alat, kalau enggak dia kaku tangannya. Jadi ya harga kawan. Harga kawan pun bisa beli mobil. Jangan salah. Kurang lebih lah. Bang, tato yang paling ada nggak satu desain yang buat abang nyesal sama desainnya? Lu pakai gini bentukannya. Sebenarnya desainnya nggak ada yang buat nyesel sampai sekarang. Cuma masalahnya kalau ditanya nyesel nato itu ada nyesel. Kenapa nggak dari sebelum kuliah? Misalnya kayak gitu ya? Kayaknya memang nato itu keren. Dan aku sebenarnya pengen bertato juga sih. Pikir dulu 8 sampai 9 kali. Jangan makanya. Jadi jangan sembarangan. Udah bertahun-tahun mikirin bertato apa enggak gitu. Iya.
Kalau abang pribadi nggak ada yang penyesalan. Penyesalannya cuma kenapa pas Kenapa baru dari nikah, dulu ya? gitu. Tapi nggak bisa nyesal juga sih pas baru punya penghasilan kan di situ. Berarti- Pribadi. Kalau disuruh mikir dulu berarti semua bentuk tato ini ada artinya gitu ya? Ada, harus ada lah meaning. Yang paling berkesan, yang paling berarti bagi seorang story tato yang mana? Sebelah sini, ini keluarga semua nih. Keluarga semua? Ini tanggal nikah. Tanggal nikah, bentar baca. 8/8/2009. Yes. Woi. Di Tapi keren. tanggal nikah. Jadi till death dua spot gitulah. Yang keluarganya yang mana? Ini anaknya. Wih, anak-anaknya semua. Gitulah. Malu-malu dia. Intinya keluarga semua sih. Keluarga semua ya? Semua keluarga isinya. Nggak ada tato-tato yang gambar-gambar gimana gitu. Kebetulan abang nggak suka yang sekedar nempel nggak ada meaning tuh nggak suka. Memang tentang keluarga lah, perjalanan hidup. Semua tentang perjalanan hidup gimana memulainya lah. Berarti kamu harus tahu juga kalau misalnya tato itu bukan sembarangan, bukan batas aku suka taruh Ya, gitu. pikir-pikir matang-matang. Pikir matang-matang gitu. Terus Ini- ditato sakit, jadi tolong dipikir. Ditato sakit. Mahal. Terus ya kalau nato hati-hati, pekerjaannya udah terbatas. Terus paradigma masyarakat umum juga harus dipertimbangkan. Jadi buat kawan-kawan saudara yang mau nato, pikir dulu lah 8 kali atau 9 kali dulu. Nah itu mengenai paradigma tato katanya kriminal. Nah itu yang sampai sekarang itu aku pribadi sih nggak terima. Nggak terima. Karena banyak juga kriminal nggak bertato, sadis semua. Sebenarnya iya gitu. Jadi bukan karena tatonya ya. Iya, cuma karena kita kaum yang eksentrik lah dibilang ya. Karena apalagi kalau udah sampai tatonya keluar dari baju gitu kan, apalagi full sleeve gitu. Ada kesan bahwa ini pasti berantakan, brengsek nih Nah, gitu. gitu sih. Padahal belum tentu sih. Apalagi kalau mau dewa PNS. Aduh. Kenapa? Ini pun kayak gini. Di kita ini semua aparatur negara nggak boleh bertato. Itu Sementara kayak kita lihat di soldier tentaranya semua bendera negara masing-masing kadang gitu. ID kita terbatas gitu. Nah, Jadi sebenarnya harus bisa diperluas lagi ya bahwa tato itu bukan sebatas stigma kalau ini penjahat, Betul. atau orang yang urakan gitu. Justru seni ya. aku sih mandangnya lebih ke seni dan bukti identitas sih ya. Identitas. Bukti identitas gitu. Kenapa buat tato semua pasti punya arti, bukan dibuat sembarangan karena buatnya udah sakit lama gitu. Tapi kan ada caranya lagi. Kalau kita bikin tato itu bukan bikinnya di pinggir jalan lah. Jangan pernah berpikiran untuk buat tato dalam tanda kutip murahan ya, hati-hati. Iya. Unsur paling pentingnya di samping seni dan hasil karya, unsur terpentingnya kalau aku lihat adalah untuk kesehatannya, higienisnya. Nggak mungkin karya itu bagus kalau kitanya rontok. Jadi pastikan sebelum mentato itu konsultasi dulu mau ditato sama siapa, persiapannya seperti apa, terus bahan-bahannya. Jarumnya kan kita harus steril semua. Iya sih. Dan memang rata-rata studio-studio tato sekarang itu udah mulai apa ya? Udah mulai proper lah. Proper, Udah setuju. mulai proper. Jadi udah pada mikir semua. Jadi buat kamu yang pengen bertato jangan takut lagi. Ya, tato aja. Ini misalnya nama pacar gitu. Nanti kalau udah putus hapus lagi, ganti nama pacar yang baru. Oke. Bener tuh kadang ada kan gitu, nama pacar tato di cover jadi bentuk Iya, apa gitu. itu banyak. Nah, pernah kejadian nggak sama Bang Syar sendiri itu? Kebetulan aku nggak pernah gitu ya. Kan pernah ya? cover tato itu kan 2 kali sakit jadinya kan. Iya sih. Udah dibuat, di cover ulang lagi untuk nutupin masa lalu kayaknya. Ya sudahlah. Makanya pikir ulang lah sebelum nato gitu. Tapi itu di leher lumayan padat loh tuh. Sakit lumayan. Yang sakitnya di bagian tenggorokan. Itu sih makanya. Kayak Bisa kayak bayangin. apa, kayak digorok.
Bunyi kena. Lumayan seram juga sih. Yang di daerah sini kena tulang tengkorak. Lumayan ya. Tato paling sakit kalau misalnya paling dekat dengan tulang ya. Iya, karena jarumnya itu agak nyentuh tulang juga. Sudah bertato anak metal itu enggak? Ya, dulu sempat. Anak motor. Wih, motornya bukan motor bebek. Motor custom sih di punya bengkel Bang ya katanya ya. Punya private ya. Boleh kenalin ke sobat Mesra semua kalau Share Victory punya bengkel apa aja. Ya, kemarin dari 2018 ngedevelop bengkel rumahan namanya Moko Garage. Dan 2019 mulai menghasilkan beberapa karya, dan kita baru resmi sounding ke Medan bahwa kita eksis di Medan itu baru tahun ini. Januari 2020 itu kita buka open house yang pertama kali. Rame yang datang, rame banget. Ada 500 motor tuh, ada rame. Berarti animo sama motor custom di Medan ini masih cukup tinggi ya? Tinggi banget. Tinggi banget. Cuma masalahnya di Medan ini adalah keterbatasan SDM. Jadi nah, itu dia akan kita bahas. Nanti kita bahas. Akan kita bahas. Oke, nama bengkelnya Moko Garage di mana tuh? Di Dr. Mansur. Jalan Dr. Mansur dekat kampus USU. Dekat kampus USU di Komplek Epicentrum. Agak nyudut dikit. Iya, belakang Texas lah. Benar. Walaupun di belakang tapi dari jalan tetap nampak. Aku sering ngeliat sih. Nah, dengar-dengar katanya dari bengkelnya Bang Syar ini mau garap apa juga ya? Frame untuk modifikasi chopper. Iya. Jadi itu misinya aku pengen punya frame personalnya aku, jadi signature. Tapi untuk kesana itu kan butuh beberapa riset gitu. Jadi yang sekarang aku buat ini adalah membuat satu bentukan namanya Chopper Medan, di mana menjadi kurator dari seluruh builder se-Nusantara. Gitu. Karena harus di campaign dulu, dikampanyekan dulu bahwa membuat motor itu ada step by stepnya. Terus mau kita edukasi dulu bahwa setiap builder pengrajin motor itu punya karakter masing-masing gitu. Jadi di Chopper Medan ini berhasil menjadi kurator, mengumpulkan semua teman-teman yang main motor mulai dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Bali, sampai ke Makassar. Jadi mereka kirim ke Medan. Jadi yang di Medan nih, kayak mana sih kalau frame buatan builder ini ada di Chopper Medan. Berarti itu dari seluruh Indonesia dikumpulkan di tempat Abang? Iya. Baru dijual. Kenapa kok nggak jadi dari builder Medan aja yang bangun? Kita udah pernah coba, ternyata belum bisa memenuhi jumlah permintaan customer. Nah, itu dari perkara SDM tadi ya? SDM, jadi kayak kita mau buat chopper di Medan ini kan basic chopper tuh harus dari frame dulu ya. Antrian buat frame ini lama banget. Itu bisa berapa lama? Yang kemarin abang 6 bulan gitu. Frame aja masih ya? Masih frame aja 6 bulan? Karena belum difokusin gitu. Jadi frame-nya aja bisa 4-6 bulan gitu. Kebayang kan nyusunnya jadi berapa lama? Pada lama beres lah gitu jadinya. Tapi udah sempat punya tim sendiri dulu ya? Dari dulu sampai sekarang tetap punya tim harus punya tim lah. Jadi ya aku udah ngelihat nih frame-frame motor chopper ini tuh mantap-mantap loh, keren-keren loh gitu. Bisa disandingkan dengan model-modelnya punya Kick-Ass Chopper ya. Kick-Ass kan kolaborasi sama Elders, nanti frame-nya ada di Medan juga. Gitu, ada juga. Frame-nya yang dipakai Chopperland itu yang dipakai RI1 ya, nanti ada juga. Iya, SBY pakai Chopperland. Kick-Ass Chopper. SBY. Jekowi itu dia main chopper ya. Kalau misalnya tahu chopper ini shock breaker makanya nggak ada ya? Ada. Ini juga banyak jenis chopper jadinya. Jadi ada yang kalau dia nggak pakai shock belakang itu namanya rigid. Rigid ya. Dia lebih klasik. Ada yang non rigid itu yang pakai
Shock boleh 2, boleh 1. Tapi yang paling laris yang rigid itu kan Bang ya? Karakter chopper itu tetap vintage. Jadi vintage klasik itu dia rigid pastinya lah. Makanya kadang sih nggak habis pikir kayak mana Pak Jokowi bisa bawa motor chopper. Sakit pinggang itu nggak tahu lah bagaimana. Joknya dibuat empuk. Oh iya, joknya buat itu solusinya sih. Solusinya. Tapi kenapa sih harus chopper yang harus abang jual? Tadinya aku sendiri nggak langsung main motor langsung chopper, nggak. Ada tahap-tahap yang dilaluin lah. Iya. Mulai dari main motor klasik dulu, klasik, restorasi original mentok tuh. Misalnya kita dapat motor nih misalnya bahannya Motor King gitu ya. Iya. Kita restorasi seperti baru. Udah selesai kan mentok tuh. Oh. Nah kalau di chopper ini bisa sampai liar. Apapun yang ada di benak kita bisa kita tuangkan. Gitu. Banyak orang salah persepsi kalau chopper itu bentuknya cuma begini doang. Banyak dengan banget. Frame yang rigid gitu. Kira-kira variasi apa yang abang buat bentuk chopper milik kamu? Chopper rigid, non rigid, front endnya boleh pakai Springer, boleh pakai teleskopik. Boleh juga misalnya choppernya itu diarahkan dikit diganti bannya jadi bobber gitu. Oh jadi iya sih sebenarnya. Kalau kita pengen yang agak ekstrim tapi tetap enak dibawa ya long fork. Iya Long fork gitu. Atau kita hobinya touring ya buat sisi bar, taruh tas berangkat gitu. Itu sih yang paling di sekarang itu. Tapi yang long fork itu boros jalan juga sih. Iya banget. dan boros jalan itu. Dan butuh extra riding lah karena bawa long fork itu agak repot sih. Belum lagi nanti kalau kita pakai shifter. Shifter itu kan kalau biasa sepeda motor koplingnya di mana? Di sini. Ini koplingnya di sini. Bukan. Jadi koplingnya di kaki. Wah, ganti giginya di sini tuh ya. Bener. Oh iya, kayak motor apa tuh? Motor Harley ya tahun 50-an itu ya? Benar, jadi konsepnya dulu itu semua kopling itu di kaki. Jadi kenapa di kaki ya pada zaman dulu kan itu dibuat untuk perang semua kan. Nah sekarang seiring dengan berjalannya waktu di Indonesia juga udah kena influence bahwa main chopper tuh harus rapi. Saking rapinya itu di atas cuma stang doang. Iya stang. Jadi ada remnya. Rem cuma di kaki aja. Betul. Itu nggak semua orang bisa bawa sih. Susah itu. Nah untuk frame yang dijual sama Bang Syar itu bisa tahu nggak itu kisaran harganya itu berapa? Paling murah 1,8 juta. 1,8 juta? Ada? Iya, ada langsung bisa masuk. Itu untuk apa ya? Untuk motor apa biasanya? Semua jenis motor untuk mesin di bawah 250 cc. Wah, jadi murah loh. Murah banget. Murah. Untuk motor 250 cc. Jadi kalau misalnya ada motor Fiction, Scorpio itu bisa lah pakai remnya itu. Dan paling mahal? Paling mahal itu kolaborasi kita itu sekitar 15 jutaan frame doang. Frame itu yang untuk motor-motor gede ya? CC gede di atas CC 400. Gede ya? Di atas 400. Jadi ya boleh tengok-tengok nggak itu kalau misalnya mau lihat frame-frame itu kita harus nengoknya kemana nih? Boleh ke Instagramnya @choppermedan, chopper_medan. Di situ ada banyak pilihan frame, tangki juga. Oh ada tangkinya juga. Jadi bisa konsepnya Chopper Medan tuh kayak supermarket gitu. Kita pilih frame sesuai budget. Pilih ini udah tangkinya juga gitu. Joknya juga. Iya ada di sana semua. Jadi ya gitu masuk bisa nyusun satu motor. Sampai bentuk suspensi depannya juga lengkap, ada juga lengkap. Ya. Oke. Apa tadi namanya Bang? Lupa tadi. Chopper Medan. Chopper Medan. Jadi buat sobat mesra yang pengen modifikasi ala chopper kayak gitu, itu posisi paling nyaman sih sebenarnya. Bener. Paling nyaman. Bisa tengok di Instagram Chopper Medan. Oke. Dan ada lagi bincang-bincang kita dengan Bang Syar di part berikutnya. Ditunggu videonya. Oke.